Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, terima kasih. Di sini saya Siti Munmuliza Ahmad akan menjelaskan hasil resum saya terkait fenomena antar permukaan. Terima kasih juga kepada Bapak dosen Irwandi M. Frame selaku dosen pengampu farmasi fisika yang telah memberikan tugas UTS meresum materi terkait fenomena antar permukaan. Di sini topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian tegangan antarmuka, yang kedua penggolongan antarmuka, yang ketiga faktor yang mempengaruhi, yang keempat absorpsi pada antar permukaan, yang kelima penggolongan sistem hidrofilik, lipofilik, balance atau yang biasa disingkat dengan HLBC, yang terakhir yaitu aplikasi tegangan antarmuka. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu pengertian tegangan antar muka. Jadi fenomena antar muka ini dalam dunia farmasi dan kedokteran adalah faktor-faktor yang berarti mempengaruhi absorpsi obat dan bahan pembantu padat dalam bentuk sediaan, penetrasi atau penembusan molekul melalui membran biologis, pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi dari partikel yang tidak larut dalam media cair untuk membentuk suspensi. Jadi intinya itu tegangan antarmuka itu adalah tegangan yang terjadi pada permukaan antara dua fase, di mana fase cair, fase padat, fase padat dan fase cair. Lanjut yaitu penggolongan antarmuka, di mana yaitu fasanya yaitu gas-gas. Kemudian tipe dan contoh antarmukanya itu tidak ada, kemungkinan ada di antarmuka. Nah, lanjut fasa gas cairan, di mana tipe dan contoh antarmukanya yaitu ada di permukaan cairan, airnya yang berada ada di atmosfer. Kemudian fasa gas padatan. Nah, tipe dan contoh antarmukanya itu ada di permukaan padat dan ada di bagian atas meja. Kemudian cairan-cairan, di mana tipe dan contohnya itu antarmuka, cairan-cairan emulsi. Kemudian fasa cairan padatan, di mana tipe dan contoh antarmukanya itu antarmuka cairan padat, suspensi. Dan terakhir yaitu fasa padatan-padatan, di mana tipe dan contoh antarmukanya yaitu antarmuka padatan-padatan dan contoh antarmukanya itu partikel-partikel serbuk yang sering mendekat. Next, faktor yang mempengaruhi. Di sini faktor yang mempengaruhi itu ada 5, di mana yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada zat terlarut atau solut, yang ketiga ada surfaktan, yang keempat ada jenis cairan, dan yang terakhir ada konsentrasi zat terlarut. Nah, di mana yang suhu faktor yang mempengaruhi tadi itu yang pertama itu suhu. Nah, suhu ini tuh dia tuh untuk tegangan permukaan yang menurun dengan meningkatnya suhu, karena meningkatnya energi kinetik molekul. Yang kedua yaitu zat terlarut atau solut. Nah, keberadaannya zat terlarut ini tuh dalam suatu cairan akan mempengaruhi tegangan permukaan. Dan yang ketiga yaitu ada surfaktan. Surfaktan ini tuh zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka.
Yang keempat yaitu ada jenis cairan, di mana jenis cairan ini tuh pada umumnya cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya tuh besar, seperti kayak air, maka tegangannya itu permukaannya juga besar. Yang terakhir yaitu konsentrasi zat terlarut, di mana konsentrasi zat terlarut atau solut ini tuh suatu larutan binar yang mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larutan, di mana itu termasuk tegangan muka dan absorpsi pada antar larutan. Absorpsi pada antar muka cairan. Nah, jadi molekul-molekul dan ion-ion tertentu itu tuh terdispersi dalam cairan dan akan bergerak dengan sendirinya ke arah antar muka masing-masing fase. Nah, jadi itu hal ini tuh disebut sebagai absorpsi. Selain kata absorpsi, dikenal juga absorpsi itu adalah yaitu suatu yang terdispersi di permukaan fase saja. Jadi molekul dan ion yang diabsorpsi pada permukaan dinamakan zat aktif permukaan atau surfaktan atau amfifil. Contohnya yaitu seperti alkohol lantai lurus, amina, dan asam. Surfaktan adalah salah satu bahan penolong untuk membuat emulsi. Surfaktan ini tuh berfungsi untuk menstabilkan zat atau bahan aktif terlarut dalam air atau minyak yang diemulsikan. Nah, bahan aktif ini tuh biasanya terdiri dari bagian lipofilik atau rantai alkil dan bagian hidrofilik atau yang biasa itu grup karboksil dan karboksilat. Next, penggolongan sistem hidrofilik, lipofilik atau blanche atau yang biasa disingkat tuh HLB, dimana nilai HLB ini tuh suatu emulsifer adalah angka yang menunjukkan ukuran keseimbangan dan regangan gugus hidrofilik atau menyukai air atau polar. Nah, dan gugus lipofiliknya itu menyukai minyak atau nonpolar yang merupakan sistem dua fase yang diemulsikan. Jadi, sistem hidrofilik, lipofilik atau blanche atau yang biasa disingkat itu dengan HLB itu tuh untuk mengklasifikasikan surfaktan. Nah, berdasarkan sistem hidrofilik lipofiliknya itu untuk membantu dalam pemilihan surfaktan formulasi tertentu, di mana contohnya itu seperti produk perawatan kulit atau produk farmasi. Next, materi yang terakhir yaitu aplikasi tegangan antarmuka, di mana aplikasi ini tuh ada dua. Yang pertama, aplikasi dari absorpsi pada antarmuka cairan, dan yang kedua yaitu aplikasi absorpsi antarmuka pada cair, di mana aplikasi dari absorpsi pada antarmuka cairan adalah aktivitas antibakteri dari zat aktif permukaan tertentu. Dimana surfaktan ini tuh mungkin mempengaruhi aktivitas senyawa antibakteri atau bisa jadi zat itu sendiri tuh akan memberikan suatu kinerja antibakteri gitu. Yang kedua yaitu aplikasi absorpsi antarmuka pada cair. Nah, aplikasi ini tuh berupa fenomena pembahasan dan proses deterjen. Baik, materi itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.